Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangun pagi ini dengan segar atau membawa beban berat? Ketika kita masih membawa beban kehidupan kita di hari-hari yang lalu, mari kita bawa datang kepada Tuhan Yesus dengan menyanyikan dari NKB nomor 15, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari. Karena Yesus dekat, ringan semua di Kalvari. Kalvari, Kalvari, ringan semua di Kalvari. Karena Yesus segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya, ringan semua di Kalvari. Karena Yesus dekat, ringan semua di Kalvari. Kalvari, Kalvari, ringan semua di Kalvari. Karena Yesus dekat. Bait ketiga. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar, ringan semua di Kalvari. Karena Yesus dekat, ringan semua di Kalvari. Kalvari, Kalvari, ringan semua di Kalvari. Karena Yesus dekat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selama kami hidup di dalam dunia ini, kami tidak akan lepas dari berbagai macam masalah. Bahkan kadang-kadang masalah itu datang secara bertubi-tubi, menjadi beban tersendiri di dalam kehidupan kami. Namun kami bersyukur ketika kami menyadari bahwa kami punya Tuhan dan membawa beban yang berat dalam kehidupan kami kepada Tuhan, maka kami teringat akan perkataan Tuhan Yesus yang mengundang kami. Kemarilah, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan biarkan beban berat yang menindih kehidupan kami membuat kami makin jauh dari Tuhan, tetapi justru kami membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami semakin datang dan mendekat kepadamu ya Tuhan, sumber pertolongan kami. Tuhan, kami akan kembali mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh mengajarkan kepada kami apa yang harus kami perbuat. Dan biarlah kami melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tolong ya Tuhan, bersabdalah kepada kami sekalian. Kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema untuk renungan pagi hari ini yaitu tetap setiakah mengikut Yesus sekalipun harapan tak terpenuhi. Didasarkan pada kitab Injil Markus pasal 3 ayat 7 dan 8. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem dan Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepada Yesus sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Saudara-saudara, dari 2 ayat ini kita mendengar kisah bagaimana orang banyak dari berbagai penjuru datang dan mencari untuk mengikuti Yesus. Nah, apa tujuannya? Sampai dari jauh-jauh mereka mencari Yesus dan kemudian mengikuti Yesus. Apa tujuannya? Saudara, kalau dikatakan bahwa mereka itu mencari Yesus karena mereka mendengar segala yang dilakukan oleh Yesus. Nah, apa yang mereka dengar? Mereka dengar bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Mereka dengar bahwa Yesus itu berkuasa mengusir setan. Nah, mendengar bagaimana Yesus punya kuasa yang begitu besar. Mendengar bagaimana Yesus sangat peduli dengan orang-orang yang menderita. Yesus mengasihi mereka. Nah, mendengar semua itu, adakah mereka semua yang mencari Yesus dan mengikut Yesus itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Ternyata saudara-saudara, orang-orang yang datang kepada Yesus, ada yang sekedar menonton ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh menjadi bisa berjalan dan sebagainya. Ada yang datang karena memang mencari kesembuhan, karena dia menderita sakit. Dan tidak sedikit orang yang mencari Yesus untuk mencari-cari kesalahannya, karena mereka tidak menyukai Yesus, karena mereka membenci dan memusuhi Yesus. Namun, ada yang dengan tulus hati setia mengiring Yesus. Nah, saudara, selama ini saudara dan saya mengikut Yesus. Tiap hari kita mencari Yesus saat membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, di saat kita berdoa. Kita mencari Yesus. Apa motivasinya? Apa pula tujuannya? Apakah agar kita mendapatkan berkat-berkat secara jasmani, terlebih di masa sulit seperti ini, supaya aku mendapatkan pekerjaan sehingga aku punya penghasilan untuk keluargaku? Atau kita datang kepada Tuhan meminta, Tuhan tolong sembuhkan aku, tolong sembuhkan anggota keluargaku dan sebagainya. Saudara, nanti malam adalah malam menyambut Xinjia, tahun baru Imlek. Nah, biasanya banyak doa yang dipanjatkan. Minta umur panjang lah, minta supaya banyak diberi rezeki, dijauhkan dari bencana,
dan berbagai macam permohonan, tentu saja yang baik-baik. Yang masih jomblo minta supaya mendapatkan jodoh. Yang belum dikaruniai anak minta supaya Tuhan memberi keturunan dan sebagainya. Saudara, bila doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dikabulkan, tentu saja kita sangat gembira. Dan kemudian kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Namun, bila yang terjadi itu sebaliknya, harapan kita tidak terpenuhi, masihkah kita setia mengikut Yesus? Masihkah kita bisa memuji bahwa Yesus itu baik? Saudara, ada kisah The Man in the Iron Lung. Kisah tentang Paul Alexander. Dari gambar ini, saudara bisa melihat bagaimana Paul selama 67 tahun hidup di dalam silinder logam yang mirip sekali dengan kapal selam. Mengapa Paul hidup di dalam silinder ini? Oleh karena ketika dia berusia 6 tahun, virus polio telah menyerang Paul dan membuat dia tidak bisa bergerak dari leher sampai ke ujung kaki. Otot-otot tubuhnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dan ia juga mengalami kesulitan bernafas. Untung saja ia berjumpa dengan seorang terapi yang handal untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya bernafas. Paul harus hidup di sebuah mesin yang berbentuk seperti tabung iron lung itu tadi, yang membungkus tubuhnya dari leher sampai ke ujung kaki. Dan Paul saat itu juga harus belajar bernafas sendiri, belajar menghirup udara seperti layaknya seekor ikan. Hanya bagian kepala dari Paul itu saja yang bisa digerakkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah orang tuanya dan Paul sendiri kemudian marah kepada Tuhan, menyesali nasibnya, dan pasrah hidup tanpa gairah? Saudara, ternyata Paul hidup dengan bersemangat. Dengan sebatang pensil yang digigit di mulutnya, ia masih melukis karena itu memang kesukaannya. Dan sekalipun dia sangat-sangat terbatas juga gerakannya, tetapi Paul ingin hidupnya itu bisa berguna bagi orang lain juga. Saudara, tentu saja mereka berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak menyembuhkan Paul dari polio itu. Namun saudara-saudara, Tuhan memberi Paul umur yang panjang. Sehingga Paul ini menjadi penderita polio tertua di dunia ini. Nah, Tuhan juga memberikan kepada Paul otak yang sangat cerdas, memori yang sangat bagus. Oleh sebab itu Paul tidak berdiam diri. Paul pun mau sekolah. Dia menjadi siswa homeschooling, terus-menerus mengikuti pelajaran demi pelajaran. Dia lulus SMA dan kemudian dia melanjutkan kuliah di Universitas Texas di Austin. Sehingga di tahun 1978 Paul menyandang gelar sarjana hukum
dan di tahun 1984 ia lulus menjadi seorang pengacara. Saudara, polio membuat Paul cacat dan terikat di dalam tabung. Namun Paul merasa bahagia. Oleh karena ia bisa menjadi berkat bagi ribuan orang yang ditolongnya ketika mereka itu mengajukan kebangkrutan untuk melawan para kreditor yang mencekik. Ribuan orang menantikan jasanya dan ternyata berhasil ditolong. Dan kemudian Paul dengan menggigit pensil itu tadi seringkali menggerakkan mulutnya untuk menekan touch laptop guna menuliskan autobiografinya. Saudara-saudara, Paul memakai paru-paru dari besi, tetapi Paul mempunyai jiwa emas. Dia punya hati berlian. Begitulah orang mengenal dan mengenang Paul Alexander dari Dallas, Amerika Serikat ini ketika dia meninggal dunia di dalam usia 73 tahun. Saudara, Paul tidak disembuhkan oleh Tuhan. Namun ia tetap melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup berguna bagi orang lain juga. Jadi sekalipun harapannya tidak terpenuhi, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika harapan kita tidak terpenuhi, malah kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita justru menjadikan semua itu sebagai batu ujian bagi diri kita. Masih tetap setiakah aku mengikut Tuhan? Masihkah aku bisa percaya dan berharap penuh kepada Tuhan? Masih bisakah aku memuji bahwa Tuhan itu baik? Masih bisakah aku mengatakan Tuhan itu sangat mengasihi aku ketika berada di dalam kesulitan? Mari saudara, kita bertekad. Saya mau ikut Yesus walau dalam kesulitan. Oleh karena penderitaan kesengsaraan Yesus di atas puncak kayu salib itulah yang justru memberikan jaminan kepada kita. Kalau kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, tetap dengan sukacita melayani Tuhan, apapun yang terjadi, maka Tuhan justru sediakan kepada kita mahkota kehidupan. Mari kita menyanyikan, saya mau ikut Yesus walau dalam kesukaran. Biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun
susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan agar kita setia mengikut Yesus. Ya Tuhan, kami mau belajar dari kesetiaan Tuhan Yesus yang setia sampai mati di kayu salib di atas bukit Golgota. Kesetiaan Tuhan Yesus itu justru memberi jaminan kepada kami semua bahwa kami akan memperoleh pengampunan dosa. Bahwa kami, seberat apapun beban kehidupan kami, tidak lebih berat dari salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Biarlah pengorbanan Kristus Yesus justru membuat kami tetap tegar hidup di dalam dunia ini dengan menghadapi berbagai macam masalah dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Dan kami tetap akan setia mencari Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tetap mengikut Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, banyak hal yang sering kali kami minta, dan ternyata permohonan-permohonan kami ini hanya untuk kelangsungan hidup kami di dunia ini saja. Namun sekarang ya Tuhan, kami mohon berkat-berkat rohani dari Tuhan. Ketekunan, kerajinan, kesetiaan, ketulusan hati di dalam mengikut Engkau Tuhan. Sukacita di dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga di akhir kehidupan kami akan mendengar perkataan Tuhan Yesus. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan, kami rindu mendengar suara itu. Oleh sebab itu, tolong kami ya Tuhan. Di dalam pekerjaan kami sehari-hari, biarlah kami selalu mengikut sertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan dekat dengan kami, dan langkah kehidupan kami akan terasa ringan, sampai pada tujuan tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan diri kami, keluarga kami. Kami menyerahkan gereja Tuhan untuk para penatua dan pendeta yang terus memikirkan pembinaan-pembinaan iman selama masa pandemi ini. Kami juga mendoakan bagi keluarga-keluarga yang masih berbeban berat oleh karena efek dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong, biarlah Tuhan juga akan terus memberkati usaha pemerintah di dalam mengatasi pandemi ini. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, pekerjaan kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.